Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada pertemuan kedua, di mana pada pertemuan ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana kita menghitung eh, ekstraksi cair padat dan ekstraksi cair-cair. Ya, kita tahu bahwa pada pelaksanaan ekstraksi itu kita melibatkan adanya menstrum atau pelarut dan juga penggunaan bahan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa baikkah gitu ya perbandingan antara bahan terhadap pelarut. Nah, apakah perlu lebih banyak atau lebih sedikit? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa yang utama itu bukan perbandingan bahan terhadap pelarut, melainkan perbandingan antara linarut terhadap pelarut, yaitu senyawa yang akan kita jadikan target ekstraksi terhadap pelarutnya. Nah, itu yang penting. Sehingga yang menjadi patokan sebenarnya adalah seberapa polar atau seberapa mudah senyawa yang menjadi target kita untuk melarut pada pelarut yang kita gunakan. Itu pada ECP. Kalau pada ECC, ini biasanya karena prinsipnya adalah partisi, jadi di ECC ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita melakukan proses pemisahan antara senyawa didasarkan pada kepolaran. Jadi senyawa polar nanti akan terpisah dari senyawa semipolar dan terpisah dari senyawa nonpolar. Jadi akan terkumpul tuh nanti antara senyawa-senyawa nonpolar, semipolar, dan yang polar. Nah, pada ECC ini juga berlaku seperti halnya ECP, di mana pada ECC ini bagaimana perbandingan antara pelarut terhadap rafinat, kemudian bagaimana juga perhitungan ketika kita akan melakukan ekstraksi atau ECC 1 kali maupun 2 kali, begitu. Baik, kita langsung saja ke materi kita, di mana yang namanya pelarut itu merupakan salah satu komponen penting pada proses ekstraksi. Pelarut ini jangan dianggap hanya dalam bentuk cairan saja gitu ya. Pelarut itu ada dalam bentuk gas, ada juga dalam bentuk padatan. Kita sudah bahas gitu ya. Yang sebelumnya Anda bisa perhatikan seperti apa pelarut gas dan juga padatan, contoh ekstraksinya apa. Nah, eh, semakin mudah ya suatu senyawa melarut pada pelarut, maka akan semakin banyak senyawa tersebut terekstraksi sehingga akan menghasilkan ekstrak yang berkualitas. Nah, penggunaan volume pelarut juga perlu diperhitungkan gitu ya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga nilai ekonominya. Jangan sampai supaya rendemennya banyak maka volume pelarutnya ditambahkan berlebihan. Dampaknya apa kalau pelarut tambahkan berlebihan? Maka waktu ekstraksi akan lebih lama, waktu pemakatan lebih lama lagi. Otomatis biayanya juga akan lebih besar gitu ya. Nah, namun jika pelarut yang digunakan terlalu sedikit, maka rendemen ekstrak justru akan menjadi semakin rendah. Jadi, gimana caranya kita bisa menghasilkan suatu perhitungan di mana pelarut yang digunakan itu seoptimal mungkin, sehingga lebih efisien. Tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak begitu. Baik, salah satu faktor yang mempengaruhi dari efektivitas ekstraksi cair padat itu adalah kejenuhan pelarut dan juga perbandingan antara pelarut terhadap linarut. Apa itu kejenuhan pelarut? Nah, kita sudah bahas pertemuan sebelumnya bahwa pelarut ini memiliki kapasitas untuk menampung senyawa. Ketika kapasitas itu terpenuhi, maka pelarut itu tidak akan mampu lagi menarik senyawa-senyawa kimia, sehingga pelarut itu dikatakan jenuh. Nah, gimana caranya supaya pelarut ini mampu menarik kembali senyawa? Maka harus diganti dengan pelarut yang baru. Nah, kita katakan reekstraksi, ada remaserasi dan sebagainya ya. Kemudian perbandingan antara pelarut terhadap linarut ini juga akan mempengaruhi seperti apa gitu ya senyawa bisa terekstraksi. Semakin baik perbandingannya, maka semakin banyak senyawa terekstraksi. Baik ini boleh jadi mungkin semakin banyak, semakin sedikit. Tapi perhitungannya adalah bagaimana caranya kita bisa menambahkan pelarut seefektif mungkin. Kita mungkin tidak dapat menentukan secara pasti perbandingan antara pelarut dengan linarut. Namun setidaknya gitu ya, kita bisa memprediksikannya. Nah, gimana prediksikannya? Biasanya melalui matriks atau melalui bahan. Nah, semakin banyak pelarut yang digunakan, maka akan semakin banyak senyawa terekstraksi gitu ya. Nah, namun tadi perhatikan juga permasalahan yang terjadi ketika kita menggunakan pelarut dalam jumlah yang banyak. Baik, dalam proses ekstraksi kita memperhitungkan namanya adalah rendemen. Nah, rendemen ini adalah senyawa yang terekstraksi terhadap senyawa atau
total senyawa yang ada di dalam bahan. Nah, rendamen ekstrak biasanya adalah berapa jumlah ekstrak yang diperoleh terhadap rendamen bahan, terhadap jumlah bahan yang digunakan. Jadi sebenarnya sama itu ya. Jadi kalau rendamen senyawa di sini adalah senyawa yang terekstraksi per total senyawa di dalam bahan. Jadi kita prediksikan berapa senyawa di dalam bahan. Gimana cara memprediksikannya? Nah, biasanya ini kita cari pustaka-pustaka. Misalkan kumis kucing mengandung senyawa quercetinnya berapa misalkan ya, atau KM-ferolnya berapa, misalkan ada 3%, maka kalau ada 100 gram kumis kucing, maka berapa KM-ferolnya. Atau misalkan kafein dalam kopi, misalkan kandungannya 5%, nah, maka kita bisa jadikan itu sebagai patokan. Nah, persentase senyawa terekstraksi ini kita simbolkan sebagai G, di mana G ini adalah senyawa terekstraksi dibagi senyawa total dalam bahan dikalikan 100%. Jadi ini persen ya. Kemudian ini adalah contoh saja terkait dengan soal bagaimana kita menghitung persen senyawa terekstraksi. Misalkan dalam 1000 gram simplicia diketahui mengandung 5% senyawa aktif alkaloid. Setelah diekstraksi ternyata diperoleh kandungan senyawa kimia dalam ekstrak adalah 45 gram. Berapa persentase senyawa yang terekstraksinya? Maka di sini kita lihat 45 gram itu dihasilkan dari 1000 gram simplicia yang mengandung 5% senyawa aktif alkaloid. Jadi persen G-nya itu bukan terhadap 1000, tapi terhadap 5% kali 1000. Berapa gitu ya? 5% dari 1000-nya ini, mohon maaf ya, kita ganti dulu, bukan 15% nih, 5%. Oke. Nah, berapa 5% dari 1000 ini? Nah, 5% dari 1000 adalah 50 gram. Maka persen G-nya adalah 45 dibagi 50 dikalikan 100%. Maka akan dihasilkanlah 90% senyawa terekstraksi. Begitu ya. Mudah cara menghitungnya? Oke, kita lanjut. Kemudian kita juga pada saat menetapkan ECP, ya, melakukan ECP itu ada perbandingan antara pelarut terhadap linarut tadi. Nah, kita melihat bahwa pelarut ini memiliki kapasitas untuk menarik senyawa. Nah, pelarut ini juga memiliki kuantitas. Nah, kuantitas ini mungkin lebih ke arah jumlah misalkan ya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi metode ekstraksi di sini adalah perbandingan antara pelarut terhadap linar. Semakin besar tadi semakin banyak. Nah, jumlah pelarut yang digunakan pada proses ekstraksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah tetapan maserasi, target jumlah senyawa yang akan terekstraksi, dan kemampuan bahan menyerap pelarut. Nah, jumlah pelarut yang digunakan, nah ini dibandingkan gitu ya antara pelarut terhadap linarut atau dibandingkan antara pelarut terhadap bahan, ini disimbolkan sebagai Lm. Jadi perbandingan antara pelarut terhadap bahan itu adalah Lm simbolnya. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak, kalau saya punya bahan 1000 gram, apakah pelarut saya harus 10 liter? Karena 1:10 biasanya ya kan yang menjadi patokan. Belum tentu gitu ya. Nah, Lm ini yang nanti akan kita hitung. Patokannya dari mana? Tadi patokannya adalah dari linarut, bukan dari bahan. Oke. Jadi berdasarkan hal tersebut, semakin tepat kita menentukan jumlah pelarut yang digunakan, maka efektivitas ekstraksi akan semakin baik dan juga semakin ekonomis. Baik, ini adalah simbol dari perbandingan antara pelarut terhadap bahan, yaitu Lm, di mana ini mengindikasikan banyaknya proporsi pelarut yang digunakan pada suatu proses ekstraksi dihitung terhadap satu bagian simplicia. Di mana Lm adalah total pelarut per massa bahan. Ini contoh, 200 gram bahan simplicia akan diekstraksi dengan 1000 ml etanol. Nah, Lm-nya berapa? Nah, Lm-nya adalah 1000 per 200, yaitu 5. Gitu ya. Jadi perbandingannya di sini adalah 1:5. 1 gram bahan terhadap 5 gram etanol atau 5 ml etanol atau 200 gram bahan terhadap 1000 ml etanol. Nah, sini hitungan sederhana ya, gampang. Nah, kemudian pelarut ini ketika dicampurkan dengan bahan, ada yang diserap oleh bahan. Nah, bahan itu memiliki kemampuan menyerap pelarut itu sangat bergantung pada kondisinya masing-masing. Ketika bahan itu teksturnya keras, seperti akar, batang, kulit batang, itu proses kemampuan menyerap pelarutnya itu cenderung lebih rendah. Tapi ketika bahan itu banyak mengandung pori-pori, banyak mengandung
lebih lentur ya, lebih lunak seperti halnya daun, bunga gitu ya, maka cenderungnya akan lebih mudah menyerap pelarut. Khususnya daun itu mudah sekali menyerap pelarut gitu. Nah, kemampuan setiap jenis bahan ini sangat bergantung pada jenis dan tekstur dan juga kandungan air di dalam bahan. Untuk jenis dan tekstur tadi sudah kita bahas, tekstur lunak lebih banyak menyerap pelarut ya. Sedangkan untuk kandungan air dalam bahan, di mana semakin banyak kandungan air dalam bahan, maka akan semakin sedikit pelarut yang bisa berdifusi. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita pernah bahas ya bahwa proses ekstraksi itu akan terjadi diawali dengan apa? Diawali dengan masuknya menstrum atau pelarut ke dalam bahan. Jadi pelarut itu harus berdifusi dulu ke dalam bahan supaya apa? Supaya bisa melarutkan senyawa yang ada di dalam bahan. Sehingga ketika senyawa sudah melarut, terjadinya gradien konsentrasi, maka senyawa itu akan keluar. Nah, disinilah kita akan menghitung gitu ya, seperti apa perbandingan antara kuantitas pelarut terhadap bahan. Jadi pelarut yang diekstraksi yang bisa mampu diabsorpsi terhadap bahan. Baik, perbandingan antara jumlah pelarut terserap terhadap 1 gram bahan itu kita simbolkan dengan X, di mana X ini adalah jumlah pelarut yang terserap per jumlah simplisia. Ini ada contoh soal, 200 gram bahan simplisia mampu menyerap 40 gram pelarut. Berapa X-nya? Jadi X-nya itu adalah jumlah pelarut yang terserap 40 gram dibandingkan dengan jumlah bahan yaitu 200 gram. Sehingga X-nya adalah 0,2. Jadi setiap 200 gram bahan ini bisa mengambil 40 gram pelarut. Nah, X ini juga perlu menjadi perhatian kita. Kenapa? Ketika kita melakukan ekstraksi dan ternyata bahan tersebut mampu menyerap pelarut dalam jumlah yang banyak, gitu ya, maka si bahan ini akan mengembang. Sehingga bisa jadi misalkan bahannya 100 gram, kemudian pelarutnya misalkan 500 ml, wadahnya misalkan 1 liter. Ketika bukan 1 liter lah ya, misalkan 600 ml lah kapasitasnya. Ketika kita tambahkan bahan dengan pelarut, apa yang terjadi? Ternyata pelarutnya hilang. Kok bisa pelarutnya hilang? Karena pelarutnya masuk semua ke dalam bahan. Nah, kalau pelarutnya masuk semua ke dalam bahan, maka bahan tidak akan terendam. Padahal proses ekstraksi itu idealnya bahan harus terendam. Sehingga apa yang terjadi? Semakin ditambahkan pelarut, maka semakin budal. Kenapa? Karena kapasitas wadahnya tidak mencukupi. Nah, jadi X ini juga perlu menjadi perhatian kita untuk memastikan kira-kira wadahnya mencukupi nggak untuk proses ekstraksi. Bahannya terendam nggak dengan pelarutnya? Bahannya mampu menyerap pelarut dalam jumlah yang banyak atau sedikit? Sehingga kita perlu persiapan di sini. Oh, ternyata bahannya ini sangat mudah menyerap pelarut. Maka sebisa mungkin bahannya jangan langsung dimasukkan semua, sedikit demi sedikit kalau gitu masukannya. Ya. Oke. Kita mengenal ada persamaan, namanya adalah Scott dan Colt, di mana persamaan ini akan menghitung hubungan antara jumlah senyawa terekstraksi dengan tetapan mas rasi, Lm, dan juga X. Nah, Lm tadi sudah kita bahas gitu ya. Ini adalah kuantitas menstrum yang digunakan per satu bagian bahan. Jadi Lm ini rumusnya adalah jumlah pelarut per jumlah bahan. Kemudian X ini adalah jumlah pelarut terekstraksi per bahan, jumlah pelarut terserap oleh bahan per bahan yang digunakan gitu ya. Dan juga A ini adalah tetapan mas rasi. G ini adalah rendemen senyawa. Jadi ingat, bukan rendemen ekstrak gitu ya, rendemen senyawa. Jadi dibandingkannya adalah antara senyawa yang terambil terhadap senyawa yang terdapat di dalam bahan. Rumusnya G persen sama dengan dalam kurung ya, Lm dikurangi X dikalikan A per Lm kurangi X dikalikan A plus 1 kalikan 100%. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada kasus 2000 gram bahan simplisia diketahui mengandung senyawa aktif 5%. Nah, jadi senyawa aktifnya adalah 5% dari 2000 gram. Ingat, senyawa aktifnya bukan 2000 gram, ya, tapi 5% dari 2000 gram. Jika proses ekstraksi mampu menarik 80% senyawa aktif, artinya apa 80% ini? Ini adalah G-nya. Jadi ketika kita melakukan ekstraksi, maka G-nya itu adalah 80%. Dari mana 80%-nya? Dari 5% kali 2000. Ya. Nah, jadi 80%-nya udah
udah kita peroleh namanya G atau rendemen senyawa. Setiap 200 gram simplisia mampu menyerap 60 gram pelarut. Ini artinya apa? Ini adalah kemampuan bahan untuk menyerap pelarut. Ini simbolnya adalah X. Sehingga X itu adalah 60 per 200. Ya. Kemudian tetapan maserasi ini adalah A 0,5, maka berapa banyak pelarut yang dibutuhkan untuk proses ekstraksi tersebut. Jadi kalau bahannya 2 kilo, apakah pelarutnya adalah harus 20 liter, ya, karena 1:10, atau lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, pertanyaan dari situ. Ini sering ditanyakan gitu ya. Pak, saya punya bahan nih 2 kilo, kira-kira pelarutnya perlu disiapkan 20 liter atau boleh saya siapkan 10 liter aja? Atau saya siapkan 30 liter? Nah, di sini kita akan coba jawab. Kenapa? Karena tidak serta-merta 2000 gram bahan itu harus 1:10. Dasarnya apa? Perhatikan dulu senyawa yang akan diambil apa, berapa persen kandungannya. Kemudian dari situ, kemampuan bahan menyerap pelarut itu seberapa banyak. Kemudian berikutnya, berapa tetapan maserasinya. Nah, maka baru kita bisa menghitungnya. Oke ya, jadi ini adalah informasi-informasi penting dari soal ini. Nah, maka X-nya itu adalah 60 dibagi 200. Sebenarnya 0,3, A-nya 0,5, G-nya sudah ada ya, 80%. Nah, sehingga kita bisa menghitung banyak pelarut. Oke, ini rumusnya ya. G sama dengan Lm dikurangi X kali A per A kali Lm kurangi X plus 1 kali 100%. G-nya sudah kita tahu ya, 80% dibagi 100 jadi 0,8 ya. Lm-nya, nah, Lm itu kan perbandingan antara jumlah pelarut terhadap jumlah bahan. Jumlah bahannya diketahui, jumlah pelarutnya ditanyakan. Jadi, sekali lagi, Lm itu ya, nah, ini kan adalah jumlah pelarut per jumlah bahan. Jumlah bahannya ada, jumlah pelarutnya yang ditanyakan. Maka, hasilnya seperti ini. 0,8 sama dengan 0,5 lm dikurangi 0,15. Dari mana 0,5 lm? Ini adalah 0,5 dikalikan lm. Nah, ya. Nah, ini 0,5 dikalikan lm. Dan 0,5 dikali 0,3 adalah 0,15. Nah, perhatikan di sini 0,51 ini jangan dijumlahkan dulu ya. Banyak yang salah mengartikan. Jadi 0,51 baru dijumlahkan baru dikalikan ke sini. 0,5 ini harus dikalikan dulu ke LM, dikalikan ke 0,3 baru dijumlahkan dengan 1. Sehingga hasilnya 0,5 LM kurangi 0,15 plus 1. Sehingga kita bisa menghasilkan hasilnya adalah seperti ini. Jadi plus 0,85. Dari mana 0,85? 0,85 itu adalah dari 0,15 minus ya plus 1. Jadi 1 dikurangi 0,15 adalah 0,85. Maka hasilnya adalah ini kita kali silang ya. 0,8 kali 0,5 lm sama dengan 0,4 lm plus 0,68 ini adalah 0,8 kali 0,85 sama dengan 0,5 lm kurangi 0,15. Ini 0,4 dan 0,5 ini sama-sama lm digabungkan, ini juga digabungkan sehingga hasilnya adalah 0,5 dikurangi 0,4 lm sama dengan 0,15 plus 0,68. Maka hasilnya lm-nya adalah 8,3. Satuannya apa? Liter. Sehingga jumlah pelarutnya bukan 20 liter. Gitu, ya. Nah, jadi jumlah pelarutnya berapa? Jumlah pelarutnya kita lihat Lm itu adalah jumlah pelarut per bahan. Di mana jumlah pelarut adalah Lm dikalikan bahan. Yaitu 8,3 dikalikan 2000 sama dengan 16,600 ml atau 16,6 liter. Jadi lebih rendah dari 20 liter. Jadi perbandingannya bukan 1:10 kalau begini gitu ya. Baik. Kita masuk ke hitungan ekstraksi cair-cair. Nah, ekstraksi cair-cair ini apa?
Ekstraksi cair-cair ini ketika bahan bakunya atau bahannya yang akan diekstraksi adalah cairan, pelarut pengekstraksinya juga cairan. Makanya dikatakan ECC. Nah, secara teknis ini prinsipnya ECC ini adalah partisi. Jadi bagaimana si senyawa itu akan melarut gitu ya, terpisah-pisah didasarkan pada kepolaran. Nah, ECC biasanya digunakan untuk mempraksinasi, makanya itu ya, memisahkan antara senyawa polar dengan non-polar dengan yang semipolar. Nah, karena di sini namanya ECC, maka bahan harus dicairkan. Ekstrak kan kental. Nah, gimana caranya bahan harus dalam bentuk cair? Maka bahan itu harus dicampurkan dengan air. Jadi bahan itu harus dicampurkan dulu dengan air. Nah, gimana caranya? Pokoknya harus bisa nyampur dengan air. Gitu. Nah, kemudian karena bahan awalnya adalah air, maka si bahan pelarut yang akan digunakan untuk mengekstraksi itu harus terpisah atau tidak boleh bercampur dengan air. Jadi kita harus pilihkan pelarut-pelarut mana saja yang tidak bercampur dengan air. Bisa N-heksan, benzen, etil asetat, toluen, dan sebagainya gitu ya, tidak bercampur dengan air. Nah, kemudian bahan yang tadi bercampur dengan air itu kita sebut sebagai rafinat. Adapun pelarut pengekstraksinya kita sebut sebagai ekstraktan. Jadi antara rafinat dengan ekstraktan tidak boleh bercampur. Makanya ekstraktan ini nggak boleh menggunakan etanol. Kenapa? Karena etanol bercampur dengan air. Kemudian pada proses ECC, ekstraksi cair-cair, kita juga mengenal adanya konstanta partisi dan ada konstanta distribusi. Ya, sudah. Kalau kita melihat di sini bahwa koefisien partisi dan koefisien distribusi ini yang akan menentukan seberapa banyak senyawa yang akan terekstraksi. Kita sederhanakan saja, di mana koefisien distribusi ini adalah perbandingan antara konsentrasi senyawa yang masuk ke pelarut pengekstraksi terhadap konsentrasi senyawa yang masih berada di dalam rafinat. Adapun Kp ini adalah konsentrasi senyawa yang masih terdapat di dalam rafinat per konsentrasi senyawa yang masuk ke dalam pelarut pengekstraksi. Ini bisa kita pilih salah satu, di mana salah satunya ini nanti akan menentukan rumus mana yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan koefisien distribusi, ya maka rumusnya adalah ini. W sama dengan W0 dikalikan V rafinat per KD kalikan P ekstraktan per N kali plus V rafinat pangkat N. Kalau kita menggunakan koefisien partisi, maka rumusnya adalah ini. Nah, jadi penggunaan rumus ini sangat didasarkan pada konsep mana yang akan Anda ambil, yaitu koefisien distribusi atau koefisien partisi. Ingat, koefisien distribusi ini adalah perbandingan antara konsentrasi senyawa di ekstraktan per rafinat. Kalau partisi ini adalah perbandingan antara senyawa di rafinat per ekstraktan. Oke, kita lihat contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal ya, di mana 200 gram ekstrak kental diperkirakan mengandung 75% senyawa aktif yang bersifat semipolar. Nah, ekstrak tersebut selanjutnya difraksinasi dengan skala ECC-nya 1 liter. Jadi alatnya 1 liter, di mana 100 gram ekstrak terlebih dahulu dilarutkan dalam 200 ml air. ECC dengan pelarut 1000 ml etil asetat ya, pelarutnya. Dan koefisien partisinya adalah 0,25, ini perbandingan air etil asetat, jadi Kp ya. Maka berapa banyak senyawa yang akan terekstraksi dan apabila ekstraksinya 2 kali dan 4 kali. Perhatikan di sini, kalau kita menggunakan Kp ini yaitu 0,25 dengan perbandingan air banding etil asetat, maka rumus yang digunakan adalah yang di bawah. Kalau kita ingin menggunakan rumus yang di atas, apa yang kita lakukan? Maka ini harus kita balik menjadi etil asetat air, sehingga 0,25 dibagi sama dengan 100 dibagi 0,25 atau sama dengan 4. Ya, jadi perhatikan kalau kita menggunakan Kp, maka rumusnya adalah yang di bawah. Kalau kita ingin menggunakan rumus yang di atas, maka Kp ini harus diubah dulu menjadi Kd, yaitu dibalik 0,25 dibalik ya, itu akan menjadi 100 per 25 yaitu 4. Baik, kita lihat di sini ada beberapa angka-angka penting. Pertama adalah senyawanya itu adalah 75% dari 200 gram ekstrak. Perhatikan di sini, alatnya itu 1 liter, sehingga tidak mungkin ekstraksinya 1 kali, maka ekstraksinya adalah 2 kali dan 4 kali. Kemudian yang digunakan bukan 200 gram, tapi hanya 100 gram. Maka di sini per 75%-nya itu adalah 75% kali 100 gram, itu 75 gram. Rafinatnya berapa? 250 ml. Dan
untuk ekstraktannya adalah 1000 ml itu ya totalnya. Maka ini adalah keadaan partisi. Nah, kita lihat rumusnya yaitu untuk N2 ya. W0N atau senyawa yang tersisa, ingat ya ini adalah tersisa, dan W0 adalah senyawa awal yaitu 75, dari 75, 75% dikalikan 100. Ya. Jadi kita gunakan hanya 100 gram. Kp-nya 0,25 tidak berubah ya, kali virapinat 250 per Kp kali virapinat per P ekstraksinya 1000 dibagi 2 karena terjadinya 2 kali ekstraksi. Itu ya. Nah, sehingga hasilnya adalah seperti ini WN-nya. Ingat ini adalah senyawa yang tersisa, bukan terekstraksi. Maka senyawa yang terekstraksi adalah total senyawa awal yaitu 75 W0 ya dikurangi senyawa yang tersisa. Maka yang tersisa adalah 74,074 gram atau kurang lebih 98,77%. Ini kalau seandainya 2 kali ekstraksi. Kalau 4 kali ekstraksi, maka hasilnya seperti ini. Maka akan dihasilkan 99,80%. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata pada ECC dengan 4 kali ekstraksi ini akan menghasilkan rendemen jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya 2 kali ekstraksi. Baik, itu mungkin yang bisa kita bahas untuk kesempatan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.